Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isu-isu yang diarahkan pada kelompok-kelompok yang masih membahas nasab, masih mempertanyakan nasab. Apa isu-isu atau serangan-serangan itu? Pertama, mereka atau kita-kita ini dicap PKI. Tentunya Anda sudah paham apa itu PKI. PKI adalah Partai Komunis Indonesia, partai yang pernah resmi berkampanye mendaftar di KPU-nya Indonesia waktu itu. Partai yang resmi tercatat dan boleh ikut pemilu. Jadi waktu itu PKI adalah partai normal, biasa dipilih masyarakat berkampanye dengan DN Aidit sebagai ketuanya dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang giat berkampanye. Apa yang dia jual? Dia menjual politik identitas, yaitu menghasut para orang miskin, rakyat jelata untuk menumbangkan kekuasaan, untuk melawan orang-orang kaya, menyita hartanya dan membagi bersama. Itu yang membuat dia menang tahun 1955. Segera setelah kemenangannya, PKI ini semakin berkuasa, semakin solid, dan semakin punya power untuk menekan Bung Karno. Maka singkat cerita, PKI ini berani untuk melakukan aksi-aksi dan rencana-rencana kepartaiannya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis berporos dengan Cina dan Soviet, sekarang Rusia, dan kemudian melancarkan gerakannya yang disebut Gerakan 30 September PKI dengan menculik para jenderal yang dianggapnya akan menghambat atau mengganggu rencananya ini. Ini versi sejarah ya, banyak versi-versi lain sebenarnya. Dan aksinya ini cukup keji dengan membantai para jenderal, 7 jenderal itu, yang kemudian menguburkannya atau menanamnya di lubang buaya. Ini sudah diketahui bersama dalam film Pemberontakan G30S PKI. Maka kekejaman PKI inilah yang kemudian menjadi simbol kejahatan. Jadi ketika ada orang sadis, maka akan dicap PKI. Bagaimana dengan komunis? Kalau PKI adalah partai di dalam negeri di Indonesia, maka komunis adalah fahamnya, ideologinya yang didapatkan para aktivis-aktivisnya dari luar negeri, dari pemikiran luar negeri, yaitu Karl Marx dan Vladimir Lenin dari Soviet itu, yang merupakan orang ateis. Jadi Karl Marx ini tidak percaya Tuhan. Maka setelah dipelajari oleh orang Indonesia, maka orang Indonesia sebenarnya hanya mengikuti fahamnya. Adapun tentang keimanan dikembalikan masing-masing pada orangnya. Kalau orang Islam yang komunis, maka dia sebenarnya masih beragama. Walaupun guru besarnya Karl Marx tidak beragama. Ada juga yang ikut-ikutan dengan guru besarnya. Jadi masih ada orang-orang PKI atau komunis pun yang beragama Islam. Makanya banyak ditemukan partai-partai komunis di Timur Tengah. Di Arab sendiri bahkan pernah ada. Kemudian di Mesir, Lebanon, Suriah, bahkan di Yaman pun ada partai komunis. Di Palestina. Karena memang bukan masalah agama, tapi ideologi saja.
Nah, faham komunis ini adalah lawan daripada kapitalis. Kalau kapitalis orang boleh punya modal, punya duit banyak, punya perusahaan banyak, alat-alat produksi, maka faham komunis menyatakan tidak boleh. Jadi tidak boleh ada orang kaya yang menguasai alat-alat produksi, menguasai mesin-mesin, menguasai permodalan, menguasai tenaga kerja, tidak boleh. Jadi harus sama rata, sama rasa, bersama-sama, sama-sama kaya, sama-sama miskin. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Negara. Jadi orang-orang komunis itu harus menang dulu, menguasai negara dulu, kemudian membagi-bagikan kekayaan, membagi-bagikan pekerjaan, mengatur kekayaan orang harus berapa. Tidak boleh sekaya ini, yang miskin jangan ada, tambah lagi supaya agak rata. Begitulah idenya. Itulah disebut komunis. Jadi faham komunis seperti itu ya masih ada yang menghayal seperti itu. Kemudian ada juga faham sosialis yang mana mirip seperti komunis namun tidak ekstrim. Mereka beranggapan bahwa dalam masyarakat itu tidak boleh ada yang terlalu kaya, tidak boleh ada yang terlalu miskin. Jadi harta-harta orang kaya ini harus dikurangi dan didistribusikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin diberi kesempatan untuk berpenghasilan. Jangan sampai orang-orang kaya ini mendominasi. Maka prinsip-prinsip sosialis itu mendekati Islam. Ketika Islam menerapkan zakat misalnya untuk membatasi atau menyalurkan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ada juga konsep sedekah, bayar fidyah, bayar sumpah dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk orang-orang miskin sebagai pemerataan. Kemudian kita beralih ke Syiah. Syiah ini sudah dibahas secara khusus dalam video tentang Syiah, silakan dicek. Yang intinya Syiah ini adalah pengikut setia Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan Ali bin Abi Thalib ini sebagai imam besar, mengalahkan imam-imam lainnya yang bahkan tidak diakui, seperti Khulafair Rasyidin yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi Imam Ali ini seharusnya langsung turun menguasai ketika Nabi wafat, sehingga orang-orang Syiah sangat membenci Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian dalam perjalanannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beserta istri yaitu Siti Fatimah dan mertua yaitu Kangjeng Nabi Muhammad, kemudian cucu-cucu yaitu Sayyidina Hasan dan Husain yang disebut Ahlul Bait, ini dihormati secara berlebihan, dipuja secara berlebihan sebagai orang-orang suci dan disucikan, harus dipuja. Maka mereka merawat Ahlul Bait ini sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sekte tersendiri. Pemujaan-pemujaan Ahlul Bait yang berlebihan ini oleh kelompok Syiah menjadi masalah karena banyak menyerempet atau bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Apalagi ketika terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali, kemudian pembunuhan terhadap Sayyidina Husain di Karbala, itu menambah duka, menambah derita, dan menambah pemujaan mereka, menambah ritual-ritual mereka untuk meratapi semua itu. Itulah Syiah, sehingga banyak menyimpang. Namun Syiah sekarang banyak yang juga mengakui Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, dan mereka banyak persamaan dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya. Kemudian ada juga Islam liberal. Jadi Islam liberal ini sebenarnya Islam yang dikembangkan di negara liberal, yaitu Amerika. Jadi Islam yang sudah dimodifikasi sehingga harus sama dengan prinsip-prinsip kebebasan Amerika. Mereka mempunyai cara pandang tersendiri terhadap agama Islam ini, sehingga boleh dikatakan mempunyai aliran sendiri. Misal dalam hal kedudukan wanita,
itu harus ada persamaan, egaliter. Jadi ketika laki-laki boleh jadi imam, maka perempuan pun boleh. Jadi boleh menjadi imam salat, memimpin laki-laki. Atau ketika jadi makmum, tidak boleh dipinggirkan atau dibelakangkan, harus sejajar. Begitu juga dengan persamaan-persamaan dalam pembagian warisan, perjodohan, dan lain-lain. Kemudian di sana juga dikombinasi dengan human right, hak asasi manusia. Jadi seperti potong tangan, rajam, itu sudah dilarang. Paham-paham Islam liberal ini kemudian masuk ke Indonesia dan diadopsi lagi. Jadi tidak mentah-mentah seperti di Amerika, tetapi paham kebebasannya masih ada dan dikembangkan oleh sekelompok orang Islam yang dulu itu kemudian membentuk JIL, Jaringan Islam Liberal. Tetapi akarnya berbeda karena di sini akar Indonesia, jadi tidak se-ekstrim di Amerika. Tapi intinya adalah membebaskan pemahaman, jangan terkungkung pada Islam tradisional, begitulah. Itu JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Hater banyak menyebutnya JIL, Jaringan Iblis Laknat. Kemudian ada lagi Islam Nusantara. Ini juga sering dijadikan olok-olok oleh mereka dan dianggap sebagai busuk juga atau sesat juga. Bahkan ada yang menyamakan dengan Islam liberal. Jadi dikebiah uyah atau disamakan. Islam Nusantara ya Islam liberal itu. Ini framing ya. Jadi memanfaatkan kebodohan orang awam untuk didoktrin. Makanya di video ini semua dijelaskan. Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam liberal. Sangat berbeda. Jadi Islam Nusantara itu Islam NU sebenarnya. Cuman ditambahkan NU Santara, Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena penyebarannya di Nusantara sejak zaman dulu. Jadi Islam yang dulu dibawa ke Nusantara oleh Wali Songo, itulah Islam Nusantara. Kenapa harus dijadikan identitas? Karena kekhasannya itu di Nusantara dan tidak ditemukan di belahan dunia lain. Apakah ini jenis Islam yang baru? Bukan. Ini Islam modelnya, coraknya. Jadi akan berbeda ketika kita bicara Islam Arab misalnya. Islam Afrika akan berbeda. Tetapi secara umum, kaidah-kaidah Islam universal seperti diutarakan Kiai Imaduddin adalah sama. Jadi rukun Islam, rukun iman, akidah, tauhid itu sama. Hadis-hadis yang digunakan, hadis-hadis yang sahih hasannya itu sama. Kemudian apa yang menjadi perbedaan? Yang menjadi perbedaan adalah adaptasinya ke dalam budaya masyarakat Indonesia itu saja. Ketika di Arab, pakaian misalnya, dalam sholat itu jubah dan kain penutup kepala yang dikasih bunder-bunder itu, pakaian Arab, itu bisa dipisahkan dengan budaya Indonesia. Maka itu tidak wajib, tidak harus diterapkan di Indonesia karena itu corak saja. Maka di Indonesia orang menggunakan peci hitam. Jadi peci hitam ini bisa jadi bid'ah kalau dalam perspektif Wahabi misalnya. Kemudian sarung itu juga dipakai di Indonesia sejak dulu karena pengrajinnya banyak. Sebelum Islam datang pun pengrajin sarung sudah banyak. Maka sholat memakai sarung. Ada juga yang menggunakan batik, ikat kepala, belangkon, dan lain-lain. Belum lagi ada yang menggunakan nada-nada Sunda, Jawa, gamelan, wayang dalam aktivitasnya berhubungan dengan Islam keagamaan. Semua itu sudah
dimodifikasi, sudah diadaptasi oleh para wali. Dan ini berbeda dengan Islam-Islam yang ada di Timur Tengah. Termasuk di dalamnya ada tradisi selamatan, syukuran, tahlilan. Semua itu adalah Islam NU alias Islam Nusantara. Maka orang-orang Wahabi dan orang-orang anti NU lainnya akan mengolok-olok Islam Nusantara ini sebagai Islam lain, sebagai aliran lain, sebagai Islam anyar, Islam baru. Emang ada Islam Nusantara? Islam kan cuma satu. Nah, itu mereka sebenarnya tujuannya mengolok-olok dan memframing buruknya Islam Nusantara, yang padahal adalah Islam khas Indonesia yang harus kita jaga. Jika kita tidak suka Islam Nusantara, maka alternatifnya adalah Islam Wahabi Salafi atau Islam transnasional. Nanti kita bahas. Kemudian seterusnya adalah yang walaupun jarang dijadikan sasaran kambing hitam, ada Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini gerakan Islam dari India yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini sebenarnya hanyalah seorang soleh, seorang wali lah begitu. Tetapi kemudian oleh pengikutnya atau mungkin dirinya sendiri menganggap mendapatkan wahyu sehingga diangkatlah menjadi nabi, Nabi Mirza dari India. Padahal dalam Islam la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, pengangkatan dirinya sebagai nabi ini dan kemudian diamini oleh jamaahnya, maka ini yang menjadi masalah dalam agama Islam. Nabi baru itu tidak diperkenankan, sehingga kalaupun memaksakan diri maka harus keluar dari Islam. Maka orang-orang Ahmadiyah yang masih menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi akan mendapatkan reaksi penolakan dari Islam. Tetapi ketika mereka tidak menyatakan itu nabi, hanya sebagai pemimpin atau imam, maka itu tidak menjadi masalah. Itu Ahmadiyah. Ahmadiyah ini banyak di Eropa dan Amerika. Kemudian ada lagi Wahabi. Ahmadiyah Wahabi ini jarang disebut-sebut untuk memojokkan kita-kita. Jadi Wahabi itu adalah ajaran Islam pemurnian ala Arab Najd. Jadi dari kata Abdul Wahab, pemimpinnya itu yang menganggap Islam ini tidak murni lagi. Salah satu diantaranya adalah Islam Nusantara ini, yang banyak dimodifikasi, dicampur adukan dengan budaya Indonesia. Maka orang-orang Arab ini marah. Islam kok dijadikan begitu, dicampur-campur begitu, bid'ah itu, syirik itu, khurafat itu, tahayul itu, berantas. Sehingga target Wahabi adalah memberantas Islam NU atau Islam Nusantara. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi sungguh mulia dakwah Wahabi itu menurut mereka karena akan membersihkan Islam dari bid'ah-bid'ah menurut mereka juga. Tetapi alhamdulillahnya Islam Nusantara ini sudah dipagari dengan dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, dan semua pengambilan fikih yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal. Target Wahabi yang memberantas bid'ah TBC itu, takhayul, bid'ah, khurafat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di Arab sendiri, ini menjadikan Wahabi serba benar. Jadi Islam itu adalah kami, Wahabi itu yang benar, yang lain harus kita benarkan. itu pandangannya. Silahkan saja. NU pun berpandangan begitu, Wahabi salah kaprah. Jadi mereka itu bernama Wahabi Salafi atau Islam Sunnah lah menurut istilah mereka. Islam Sunnah, Islam Wahabi, Islam Salafi. Atau kalau mau mengklaim Islam sebenarnya, Islam murni. Ngaku-ngaku.
Kemudian ada lagi Dajjal. Nah, Dajjal ini sangar juga ini. Jadi kalau orang atau kelompok itu sudah disebut Dajjal, berarti sudah sangat parah kemaksiatannya, kemungkarannya, kejahatannya, dosanya. Pokoknya Dajjal itu udah di atas yang tadi itu, di atas komunis, di atas liberal, pokoknya Dajjal. Jadi Dajjal itu kemaksiatan atau kemungkaran, perlawanan terhadap Allah yang sangat parah. Makanya lawannya adalah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan meluruskan semua itu yang dibawa oleh Dajjal itu. Dajjal itu intinya membungkus keburukan dengan kebaikan dan mengatakan, mendakwahkan kebaikan itu sebagai hal yang buruk. Begitu konsepnya. Dan orang-orang yang mencoba mengusik, mencoba meluruskan itulah disebut Imam Mahdi. Sebagai sebuah konsep boleh-boleh saja diterapkan. Siapa yang jadi Dajjal, siapa yang jadi Imam Mahdi, itu bisa diterapkan menurut perspektif masing-masing. Jadi kalau menurut Abah Awas misalnya, yang Dajjalnya itu yang tidak milih Anies, maka Imam Mahdinya adalah Anies. Kalau dari perspektif ulama lain, yang mengacaukan negara itu, yang demo-demo itu Dajjal, yang Imam Mahdinya yang pemimpin yang lurusnya itu. Nah, itu bisa dikondisikan Dajjal dan Imam Mahdi ini menurut perspektif masing-masing. Sama halnya dengan Musa dan Fir'aun. Misalnya dari perspektif Cak Nun, Jokowi itu Fir'aun dan beliau adalah Musa. Bisa. Jadi siapa yang dipersepsi salah itulah Fir'aun, yang mempersepsi diri benar itulah Musa. Itu term atau istilah-istilah agama itu bisa dipakai untuk mendukung perjuangannya. Dan ini relatif. Menurut kita Fir'aun belum tentu, menurut kita Dajjal belum tentu. Itu juga sama seperti iblis dan manusia soleh. Jadi iblis ini juga sering dijadikan kambing hitam atau diasosiasikan dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Iblis atau setan. Setan lo. Dasar iblis bermuka dua. Wah, ini sudah dari dulu ya. Ini juga bisa dipersepsikan kepada orang yang berbeda. Bagi orang yang membenci, kelakuan mereka itu iblis, setan. Kami adalah orang soleh yang akan memberantas iblis dan setan itu. Dari perspektif sana, lu yang setan, lu yang iblis, yang mengacau balaukan suasana, yang memfitnah kami. Itu bisa dipakai oleh siapapun. Dan perlu diketahui bahwa iblis ini dulunya makhluk soleh, pintar, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajazil itu namanya itu dulu. Apa rupanya penyakit iblis itu yang menjadikan dia dibenci oleh Allah? Ternyata penyakitnya cuma satu, yaitu sombong, angkuh, merasa paling benar, merasa paling tinggi, merasa paling mulia. Maka Allah tidak suka. Pada saat itu iblis dimuliakan oleh Allah, hidup bahagia, hidup sejahtera, aman, damai, sentosa. Enaklah begitu di surga. Tetapi ketika ada kesombongan dalam dirinya, maka fasilitas kenikmatan itu, keagungan itu, kemuliaan itu Allah cabut. Allah jungkir balikan dia serendah-rendahnya. Jadi diusir dari surga dan hidup belangsak di dunia. Jadi kesombongan itu ya bisa neraka juga. Bisa jadi seorang pemabuk bertemu di neraka dengan seorang kiai. Apa pasal? Loh, Pak Kiai kok ada di sini? Bukankah Pak Kiai orang soleh? Sering mengajarkan kepada kami, menasihati pada kami supaya taat kepada Allah, supaya menurut perintah Allah, menjauhi larangannya. Pak Kiai kan sering dakwahi kami. Kata kiainya, betul,
Tetapi saya juga ada penyakit. Jadi penyakitnya menganggap kamu itu orang-orang rendah, menganggap sekeliling orang-orang rendah, orang-orang berdosa semua, saya yang paling soleh. Kemudian saya tinggi hati, saya sombong di depan orang-orang, itu yang dipermasalahkan Allah, sehingga amalan saya zong, dan akhirnya saya dilempar ke sini bersama kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi sudah paham ya istilah-istilah yang sering diarahkan kepada kami, terutama Islam NKRI. Kemudian yang terakhir adalah Islam transnasional. Nah, ini jarang disebut. Islam transnasional ini Islam politik internasional masuk ke Indonesia. Seperti apa? Seperti Ikhwanul Muslimin dari Mesir, seperti Hizbut Tahrir dari Inggris, London. Ya, asalnya di Timur Tengah juga, tapi diusir kemudian pindah ke Inggris. Kemudian ada ISIS, Al-Qaeda. Itu mereka punya jaringan-jaringan di banyak negara, mentarget negara yang dituju untuk dijadikan lahan dakwah mereka, menempatkan orang-orangnya di negara-negara tersebut. Itu disebut Islam transnasional. Maka orang-orang HTI kemudian Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia itu mengemban misi dakwah dari tempat asalnya. Bagaimana Islam ini menurut cara mereka, termasuk dalam politiknya. Jadi disebut Islamis itu. Jadi mengemban misi politik Islam, keagungan Islam, penguasaan Islam versi mereka ke dalam politik Indonesia. Maka di Indonesia mereka akan bertemu dengan Islam NKRI, yaitu Islam NU atau Islam Nusantara. Selamat datang. Kemudian yang terakhir ada FPI. Jadi FPI ini adalah NU yang salah bergaul. Jadi gaulnya dengan Wahabi, gaulnya dengan Islam transnasional, yaitu dengan HTI dan Ikhwanul Muslimin, sehingga pola-pola pemikirannya ya mirip-mirip mereka, sehingga akhirnya kemudian dibubarkan karena dakwahnya cenderung Timur Tengah, cenderung negara Islam, cenderung menguasai Indonesia dengan keislamannya, Indonesia bersyariah dan seterusnya. Nah, itulah istilah-istilah keislaman yang harus kita ketahui dan kita bisa memilahnya, memilihnya, mengelompokkannya dan bersikap selayaknya. Mudah-mudahan Anda semua bisa paham, dan sebagai rekomendasi untuk kebaikan beragama dan bernegara, ya Islam NKRI atau Islam NU atau Islam Nusantara. Pegang yang ini insya Allah, karena ini lahir dan besar di Indonesia dan sudah dicocokkan dengan karakter, budaya, pandangan masyarakat Indonesia, Pancasila. Tetapi yang lain-lain adalah cangkokan atau percobaan-percobaan dari luar dan sangat riskan menemui kegagalan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.